warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pendidikan kewarganegaraan yang beranggotakan 5 orang. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sama? Perkenalkan, nama saya Alayatul Robi. Saya Muhammad David. Saya Falois Yondra. Saya Muhammad Izam. Dan saya Muhammad Jalgobi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu persoalan yang sedang dihadapi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, yaitu krisis sampah. Daerah yang dikenal sebagai sekepal dari tanah surga kini menghadapi persoalan lingkungan yang cukup serius akibat meningkatnya volume sampah. Melalui video ini kami akan membahas kronologi kasus, analisis berdasarkan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan demokrasi, serta solusi dan peran mahasiswa dalam mengatasi persoalan tersebut. Inilah salah satu kondisi yang memprihatinkan bagi masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh. Bisa kita lihat banyak sekali sampah yang menumpuk. Ada segunung tumpukan sampah dan sungai pun sudah tercemar oleh sampah. Dan tumpukan sampah bisa kita lihat di lahan kosong, di pinggir jalan, dan berbagai tempat lainnya. Selain mengurangi keindahan lingkungan, kondisi ini juga menimbulkan bau yang tidak sedap dan bisa berpotensi menimbulkan penyakit. Tahun 2025, anggota Komisi 12 DPR rakyat Indonesia yaitu Rocky Chandra menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan menangani persoalan sampah. Oleh karena itu, beliau mengusulkan bahwa tempat proses akhir atau TPA kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Namun hingga tahun 2026 persoalan sampah masih menjadi keluhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif masyarakat agar lingkungan Kerinci dan Sungai Penuh kembali bersih dan sehat. Sebagai mahasiswa, kami berharap kepada pemerintah dapat mempercepat penanganan masalah sampah dengan menyediakan fasilitas yang memadai. Di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kami percaya bahwa persoalan ini hanya dapat diselesaikan melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga generasi muda. Semoga dengan adanya perhatian dan dari berbagai pihak, permasalahan sampah ini dapat segera diatasi, sehingga masyarakat menikmati lingkungan yang bersih, sehat. Mengetahui kondisi yang lebih jelas, kami akan mewawancarai salah satu warga yang ada di sekitar sini. Pak, kami mau bertanya Pak, bagaimana kondisi sampah di lingkungan Bapak saat ini Pak? Saat ini kondisi sampah masyarakat. Pak, apakah tumpukan sampah mengganggu aktivitas sehari-hari Pak? Ini sangat mengganggu ya Pak ya? Selain mengganggu aktivitas sehari-hari Pak, kami ingin tahu mungkin mengetahui peranan Bapak itu dari apa dan sampah sarang penyakit. Bapak sarang penyakit Pak ya. Setelah mengetahui dampaknya itu kami ingin mengetahui tentang persoalan yang menyebabkan sampah itu terjadi. Jadi pertanyaan saya itu apa dampaknya sampah itu ini pertanyaan terakhir Pak ya. Terakhir itu kami ingin mengetahui harapan Bapak itu tentang persoalan sampah di Sungai Penuh. Jadi pertanyaan saya itu apa harapan Bapak kepada pemerintah itu harapan Bapak kepada pemerintah ya apakah pembagian sampah ada kan penting lingkungan sehat Biar lingkungan sehat ya Pak ya. Berarti kalau bisa disediakan tong-tong sampah di iya, sini iya. ya Pak. Sebenarnya Pak ya. Ya. Kalau baik, itulah kesaksian atau jawaban dari masyarakat yang ada di sekitar sini terkait soal sampah. Mengetahui kondisi yang sebenarnya, kami telah melakukan wawancara kepada salah satu warga yang berada di sekitar.
28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Artinya, masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang sehat dan bersih. Apabila persoalan sampah tidak ditangani dengan baik, maka hak tersebut belum terpenuhi secara maksimal. Selain itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan mengurus daerahnya. Namun, pemerintah pusat juga wajib membantu apabila kemampuan daerah masih terbatas. Kasus ini berkaitan erat dengan sila 5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh masyarakat berhak memperoleh lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Selain itu, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia juga sangat penting karena menyelesaikan masalah sampah membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Dari sisi hak, masyarakat memiliki hak atas kesehatan dan lingkungan yang baik. Sementara dari sisi demokrasi, masyarakat berhak menyampaikan kritik, memberikan masukan dan ikut mengawasi kebijakan pemerintah dalam mengelola lingkungan. Saya akan menjelaskan solusi dan peran mahasiswa dalam menangani sampah, yaitu beberapa solusinya dapat dilakukan antara lain mempercepat pembangunan TPS, yaitu tempat bangunan sampah. 2. Meningkatkan anggaran pengelolaan sampah, memperbanyak armada pengangkut sampah, serta menerapkan sistem reduction 3R. Dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai mahasiswa, kita dapat menjadi pelapor gerakan peduli lingkungan, mengadakan aksi bersih lingkungan, serta melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, membuat kampanye melalui media sosial, dan melakukan penelitian serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Itulah solusi dan saran yang dapat saya sampaikan tentang menjaga kebersihan lingkungan. Krisis sampah bukan hanya persoalan kebersihan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat, kesehatan lingkungan, serta masa depan daerah. Permasalahan ini hanya dapat diselesaikan melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, mahasiswa, dan generasi muda lainnya. Dan marilah kita bersama menjaga kebersihan agar Kerinci dan Sungai Penuh tetap menjadi sekepal tanah dari surga. Dan itulah hasil video presentasi dari kami. Kalau ada kekurangan, kami memohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Serta kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.